Selamat malam, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan berbasis IT, Ibu Bunga Nisa Hararut. Di sini saya selaku mahasiswa jurusan S1 PJJ Akuntansi Konversi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Java Lokas Maradahana Katulistiwa dengan nomor induk mahasiswa 2501012059 ingin istilah menjawab atau menyelesaikan tugas yang Ibu berikan pada UTS semester 1 pada mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT. Berikut yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya kan terbagi menjadi tiga, yaitu apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, kemudian bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan, dan yang ketiga yaitu jelaskan rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Saya menjadikan tiga subbab. Analisis laporan keuangan merupakan ilmu yang membantu mengurangi ketergantungan pada firasat maupun intuisi dalam pengambilan keputusan sesuai yang eh, Ibu berikan PPT atau Ibu jelaskan pada sesi pertama dan kedua. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa analisis laporan keuangan juga membantu seorang manajer dalam mengetahui keunggulan dan kelemahan dari perusahaannya. Kemudian lebih dari itu, eh, analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam pengembangan perusahaan ke depan. Setelah mengetahui bahwa mengurangi ketergantungan pada firasat, kemudian lebih lanjut membantu manajer mengetahui keunggulan dan kelemahan, dan endingnya yaitu mengetahui cara yang efektif dan efisien dalam pengembangan perusahaan ke depan. Seperti itu, Bu. Kemudian, maka dari itu disimpulkan lebih luas atau lebih kompleks tapi diperinci, yaitu analis laporan keuangan adalah proses mengkaji informasi dari laporan keuangan yang di dalamnya terdapat neraca, laba rugi, arus kas menggunakan teknik tertentu yang di dalamnya yaitu rasio, tren, dan komparatif untuk memahami kinerja perusahaan, kinerja posisi dan prospek keuangan perusahaan. Tujuannya tentu untuk membantu pengambilan keputusan bagi manajemen atau manajer, investor, kreditor, dan pihak terkait dalam menilai kesehatan dan potensi risiko bisnis dalam perusahaan tersebut. Kemudian dari penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, maka yang dipelajari pada mata kuliah analisis laporan keuangan meliputi yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini apa? Yaitu melihat biaya awal yang dikeluarkan oleh perusahaan, apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi kita bisa menilai ketika kita mengeluarkan biaya, suatu perusahaan mengeluarkan biaya, apakah biaya ini akan menjadi suatu keuntungan berlipat-lipat ganda atau malah menjadi rugi atau minus seperti itu. Kemudian yang dipelajari yang kedua, neraca. Neraca yaitu layaknya suatu neraca yang digunakan untuk mengetahui yang pertama aset yang dimiliki perusahaan, yang kedua yaitu kewajiban atau utang atau beban, dan ekuitas atau modal. Ekuitas itu sendiri merupakan hasil pengurangan dari aset dikurangi utang tadi. Jadi kita mengetahui modal perusahaan itu yang dimiliki perusahaan itu berapa untuk istilahnya tuh bekerja seperti itu. Kemudian yang ketiga itu laporan arus kas, yaitu kita diajari atau belajar mengamati pergerakan arus kas masuk dan keluar serta untuk operasional, investasi, dan juga untuk pendanaan. Kita belajar untuk mengamati arus kas yang masuk berapa, yang keluar berapa, apakah terlalu banyak keluar itu negatif atau malah positif karena untuk kebutuhan ekspansi perusahaan, untuk biaya-biaya, istilahnya itu ingin mengembangkan perusahaannya. Kemudian yang terakhir dan yang paling utama yaitu catatan atas laporan keuangan atau memberikan penjelasan secara kompleks dengan data dan angka-angka dalam laporan keuangan. Seperti itu, Bu.
Kemudian eh, lanjut dengan soal yang kedua, yaitu laporan keuangan dapat dianalisis dengan dua cara. Yang pertama yaitu analisis horizontal, seperti yang Ibu jelaskan pada sesi ketiga. Bagi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Seperti itu. Yang pertama horizontal. Menurut Sofyan Safri, Harahap tahun 2013, analisis perubahan dari tahun merupakan analisis perbandingan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkannya antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah ataupun dalam unit. Disimpulkan lagi yaitu metode analisa horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan dua atau tiga periode lebih awal. Jadi, simpelnya atau minimalisnya kita bisa menggambarkan bahwa analisis horizontal itu membandingkan ya pos yang sama tapi dengan periode yang berbeda. Itu tujuan dari analisis ini yaitu perbandingan untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan. Posnya kan sama. Jadi untuk mengetahui kenaikan pos tiap periode seperti itu, Bu. Dalam periode yang diperbandingkan. Kemudian turunan dari analisis horizontal yaitu meliputi analisis tren atau indeks. Analisis ini digambarkan dengan persentase dan indeks. Kemudian analisis sumber dan model kerja. Dan analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber atau serta lokasi modal perusahaan. Jadi penting bagi suatu perusahaan itu untuk mengetahui sumber dan modal kerja mereka supaya tidak menjadi istilahnya negatif lah, kaum kaum negatif ingin menyuntikkan dana uangnya entah dari mana, entah dari organisasi-organisasi ilegal atau seperti apa. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis perubahan laba kotor. Nah, metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode. Jadi perubahan laba kotor ini maksudnya kan istilahnya eh, pengen mengetahui laba yang dimiliki perusahaan, laba kotor awal itu apakah berkembang atau tambah banyak atau malah justru berkurang seperti itu dan faktor penyebabnya. Makanya ada analisis perubahan laba kotor. Dan yang keempat yaitu analisis perubahan sumber dan penggunaan kas. Nah, ini sumber sumber dan modal kerja penting. Kemudian sumber dan penggunaan kas juga penting, mirip-mirip. Cuman ini fokusnya ke kas. Tadi tahu kondisi kas perusahaan, arus kasnya seperti apa, apakah plus atau minus, dan faktor penyebabnya adanya perusahaan dalam kas di suatu periode. Seperti itu, Bu. Kemudian analisis yang kedua itu analisis vertikal, sebelumnya horizontal. Perbandingannya cukup jelas. Kalau horizontal tadi itu membandingkan pos yang sama tapi periode yang berbeda. Ini dibalik. Jadi membandingkan pos yang berbeda namun di suatu kondisi laporan timeline periode yang sama atau dikatakan dengan metode statis. Kalau yang horizontal tadi itu metode dinamis. Kemudian turunan dari metode analisis vertikal meliputi analisis common size, analisis bekerja dengan membandingkan pos-pos dilakukan berdasarkan persentase di suatu produk tertentu. Laporan yang akan dianalisis memang ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Dari poinnya, laporan analisis umumnya adalah laporan neraca dan laba rugi. Kemudian break even, seperti bahasa Inggrisnya ya, break even itu adalah titik atau puncak. Nah, titik impas ya, yang dipakai untuk menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Jadi tingkat yang harus diraih perusahaan itu berapa. Jadi perusahaan itu tidak hanya kerja setahun ya biasa-biasa aja tidak, tapi ada target-target yang harus dilampaui atau dicapai. Kemudian yang ketiga adalah analisis rasio keuangan. Ini sebagai tolak ukur pengambilan keputusan strategis di periode selanjutnya. Ketika rasio itu kan perbandingan keuangan. Jadi istilahnya pembanding untuk melihat prospek ke depan seperti apa. Akhirnya ketika kita tahu prospek ke depan seperti apa, kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu analisis perubahan sumber dan penggunaan kas. Bandingkan penurunan atau kenaikan masing-masing pos pada laporan bulan lalu dan bulan ini. Atau
laporan kode year to year atau kode yang sama gitu. Kemudian yang pertanyaan terakhir yaitu rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan. Ya, dibagi ini rasio likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Maksudnya utang-utangnya ini mampu tidak dipenuhi, utang yang jangka pendek seperti itu. Profitabilitas itu laba jelas mengukur perusahaan untuk menghasilkan laba. Solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, sejauh mana. Selama utangnya produktif dan istilahnya itu banyak investor masuk, aman saja. Nah, tapi kalau utangnya besar dengan istilahnya modal yang terus turun atau aset yang terus turun, wah ini mengindikasikan perusahaan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kemudian ada rasio aktivitas, mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian yang terakhir, rasio investasi, menganalisis kinerja investasi perusahaan dari perspektif investor. Seperti itu. Semakin besar perusahaan, maka akan menarik banyak investor. Semakin bagus suatu perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya atau kinerjanya, maka investor akan tertarik masuk. Seperti itu. Maka pendapatan bersama akan cenderung naik. Bullish ah, karena memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dari investor. Demikian yang dapat saya sampaikan atas kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan atas waktunya juga saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.